Saya ngecek ini yang belum dan yang udah. Menurutmu di era sekarang masih relevan gak nikah siri? Iya enggak lah, dari dulu juga sebenarnya tidak relevan. Kenapa? Jadi sebenarnya dulu tuh secara umum nikah siri itu tidak relevan, tapi ada beberapa kondisi yang em, apa ya? Ada kondisi yang akhirnya melegalkan itu, tapi sebenarnya menikah siri mah nggak boleh. Jadi kan gini, tujuan nikah siri itu adalah menyembunyikan pernikahan. Sedangkan pernikahan justru untuk menghindarkan fitnah. Biar kalau berdua-duaan kan udah nikah gitu kan. Nah, makanya resepsi pernikahan itu harus diketahui banyak orang. Saksinya ada, kedua belah pihak keluarga juga ada restu gitu. Dan ini tuh biar ke depan tidak ada fitnah, tidak ada kejelekan, semuanya tuh sudah deal-dealan, sudah sepakat bersama gitu. Nah, jadi nikah siri itu sebenarnya nikah sembunyi-sembunyi itu menyalahi ide dasar pernikahan. Justru kalau dengan nikah siri ya begitu. Ya cuman kenapa masih dilakukan dan kenapa masih ada ya karena selama kan syarat-syaratnya itu dibikinnya sama fuqaha gitu, sama ahli fikih gitu. Nah, selama syaratnya ada hakimnya, ada saksinya, nggak usah seresepsi sendirian aja di sini nggak bilang-bilang. Nah kayak gitu, ya secara fikih mah akhirnya juga ada yang disahkan gitu. Dikira tuh nikah siri tuh hanya sekedar enggak daftar ke kantor urusan agama. Oh enggak, kalau gitu beda cerita. Jadi kalau nikah tidak, jadi gini kan istilah zina tuh adalah istilah agama, betul kan? Bukan istilah negara sebenarnya. Negara nanti ikut pada agama, makanya Masih perzinahan itu ada perdata hukumnya. awalnya tuh, sebelum urusan ke pidana tuh. Nah, jadi karena itu adalah istilah dari agama, maka yang menentukan sah atau tidaknya nikah dan zina, sahnya zina, sah disebut zina gitu, maka itu juga adalah agama, bukan catatan sipil gitu. Jadi mau mau ada atau tanpa catatan sipil, nikah itu secara agama ya bisa aja gitu. Nah, tapi catatan sipil itu menjadi jauh lebih baik karena di situ tuh ada pertanggungjawaban formal dari kedua belah pihak gitu. Berarti definisi siri itu beneran sembunyi-sembunyi gitu. Tapi kalau misalkan kedua keluarganya tahu, tapi udah enggak daftar di kantor urusan agama, tapi udah nikah aja. Ya, Sah. siri itu artinya susulumputan gitu. Siri itu artinya sembunyi-sembunyi. Nah, siri yang dimaksud itu kayak gimana? Ada yang sampai menyebutkan gak usah ada saksi, gak usah ada wali, karena siri. Ada yang sampai se ekstrim itu gitu. Kayak ini, Kayak iya Ustadz Fahim Mawardi itu. itu mah Iya, melakukan perzinahan. Nah, pas dituntut lah kamu oh tidak, kita nikah Daud. Nah, baru dengar jadi juga tuh nikah Daud. iya, mereka tuh bikin aja sendiri gitu. Ya memang ada dasarnya ulama zaman dulu yang Az-Zahiri gitu. Ada memang seperti itu, tapi itu gak populer dan gak diterima sama arus utama, dan dia juga sepertinya tidak terima itu. Cuman karena situasinya dia sedang terpojok, dituntut dan ketahuan gitu. Ada aja Akhirnya alibinya gitu. bikin alibi yang mengatasnamakan agama gitu. Tapi kenapa ya nikah siri atau entah pernikahan secara umum kalau misalkan gagal selalu ada statement yang mengatakan bahwa yang jadi korban itu adalah si perempuannya kalau Udah nikah jelas. siri. Karena gini, kita tuh pernah bahas di beberapa episode soal sejarah pacaran, sejarah pernikahan, itu kita pernah bahas. Nah, pada dasarnya memang pernikahan itu adalah untuk perempuan, bukan untuk laki-laki. Dan itu secara psikologis bisa kita validasi. Misalkan, yang ngajak pacaran tuh biasanya cowok, tapi yang ngajak nikah tuh pasti cewek. Itu kan langsung ketawa. Betul. Iya kan? Nah, ini juga sebenarnya dijelaskan dalam beberapa teori ilmiah. Jadi teori evolusi Darwin, nah itu punya anak tuh banyak. Nah, salah satu anak dari teori evolusi itu adalah teori investment parenting, parental investment. Jadi investasi dari orang tua. Dalam teori itu tuh si laki-laki itu tidak terbebani apapun dengan reproduksi. Dan dia tuh free.
Karena hari itu udah selesai gitu ya. Ya, jadi misalkan setelah melakukan aktivitas seksual, ya udah dia mah tidak ada konsekuensi apapun dengan itu gitu. Nah, akhirnya ditanggungnya semuanya sama si perempuan. Tapi kalau kejadian atau mekanisme seperti itu terjadi dan menjadi arus utama, maka manusia itu pasti punah. Sebab kalau misalkan si laki-lakinya pergi dan meninggalkan si perempuan, ini mah hidup di zaman dulu gitunya, hidup di zaman dulu kita harus berburu mamut gitunya, harus diudag-udag tirek gitu misalkan. Nah, si perempuan itu pas kondisi emang secara fisiknya lebih rentan, kemudian dia juga hamil, kemudian dia melahirkan, banyaklah kemudian dia harus menyusui 2 tahun, atau budak pasti nakal lompatan ke sana ke sini gitu. Nah, seandainya dia harus mempertahankan hidupnya dan ditambah dengan adanya keberadaan anak-anak di situ yang merepotkannya luar biasa itu, maka si perempuan dan anaknya tidak akan bisa bertahan hidup. Betul kan? Nah, karena si perempuan dan anaknya tidak bisa bertahan hidup, dan kalau itu memang mekanisme umum, maka ya manusia itu punah. Nah, makanya ada investment parental tuh maksudnya si laki-laki itu pada akhirnya terdorong, baik secara sosial maupun secara naluriah, untuk mengikatkan dirinya dengan si perempuan itu, biar nanti si perempuannya yang melakukan aktivitas reproduksi, nah si laki-laki yang melindunginya, menafkahinya, dan memberikan kepadanya tuh sejumlah privilege gitu. Jadi, nah itulah yang disebut sebagai pernikahan. Berarti awalnya enggak karena agama, berarti karena secara naluriah aja. Enggak. Nah ini secara naluriah itu cukup membingungkan. Dan ada perdebatan hebat di antara para ilmuwan terkait dengan hal ini gitu. Bahkan ada perdebatan hebatnya itu adalah apakah manusia itu cenderung untuk monogami, poligami, atau seks bebas gitu. Pernah juga kita bahas di episode yang lampau. Tapi intinya kalau manusia itu poligam atau seks bebas, kenapa manusia punya perasaan cemburu? So, ini menunjukkan apa? Manusia itu pada dasarnya monogami gitu. Nah, kalau monogami itu ada, maka pernikahan itu menjadi masuk akal. Jadi pernikahan itu adalah naluriah karena dorongan dari monogami gitu. Nah, begitu kurang lebihnya. Tapi balik lagi, pernikahan itu sebenarnya adalah untuk si perempuan, karena perempuan itulah satu-satunya pihak yang menanggung semua konsekuensi dari aktivitas seksual yang menyenangkan. Dua-duanya enak pas aktivitas seksual, tapi si perempuan yang dapatnya. Dan ini pula lah yang mendorong sampai tahun 2025, kalau mau ada hubungan, cewek nggak mau nembak duluan. Umumnya ada aja sih 1-2 mah. Ada, adanya. Tapi pada umumnya tetap si ceweknya tidak mau. Kenapa, Cik? Dia tahu konsekuensinya, berarti udah tahu konsekuensinya. Bukan, jadi gini, si perempuan itu ketika dia mau menjalani hubungan dengan laki-laki, resikonya itu semua dia yang tanggung. Iya kan? Misal, bisa nggak si laki-laki itu ngegebugin si ceweknya sampai mati gitu? Oh, mungkin sekali. Mungkin. Diperkosa sampai mati? Mungkin. Atau diperkosa terus ditinggalin? Mungkin. Jadi semuanya tuh bisa dilakukan. Dan lagi-lagi si laki-lakinya tuh punya potensi besar untuk lepas tanggung jawab, hilang aja gitu. Gitu kan? Nah, jadi walaupun si perempuan itu suka sama seseorang misalkan, dia tuh harus memastikan bahwa yang akan menjadi partnernya tuh yang sayang banget sama dia. Nah, untuk itu si laki-laki yang diberikan tanggung jawab dan beban untuk menunjukkan cinta kasih. Berarti ini teori yang secara tidak sadar nempel di otak perempuan berarti? Iya. Jadi si perempuan tahu bahwa dirinya itu rentan dalam hubungan, rentan digebugan gitu ya, karena secara fisik lebih rentan, kemudian beban reproduksi gitu, dan lain-lain. Nah semuanya itu ditanggung sama si perempuan, maka si perempuan itu secara naluriah akan memilih untuk dicintai daripada mencintai. Dia harus memastikan pasangannya itu tidak melakukan kekerasan padanya, sumpah setia padanya, memberikan nafkah padanya, dan begitu banyak embel-embel yang itu dibulatkan dalam satu kata yang namanya cinta. Jadi dia harus mencintai saya dulu. Setelah dia mencintai saya, okelah saya mencintai dia. Makanya dia harus nembak dulu saya, menunjukkan effortnya dia.
dia harus menunjukkan bahwa dianya tuh sayang sama saya, nggak akan ngapa-ngapain saya gitu. Berarti Nah, nggak sekedar transaksional gitu ya. enggak. Jadi memang ada pertimbangan, dan itu pula lah alasan kenapa cewek itu susah sekali untuk dipahami dalam benak pikiran laki-laki. Misalkan si perempuan teh nah ya teh ngomong naki tapi ujung nak itu gitu. Karena si perempuan itu ada dilema. Dilemanya tuh besar. Misalkan perempuan itu selalu dilema ketika berhadapan dengan laki-laki gitu. Dan ini adalah dorongan biologis. Jadi misal ketemu sama cowok ganteng six pack berotot. Oke? Si ceweknya suka. Kenapa? Karena cowok six pack berotot itu mensimbolkan bahwa dirinya itu kuat, bisa melindungi dan bisa menafkahi. Betul kan? Tapi itu juga adalah simbol bahwa si laki-laki itu bisa lebih kuat dan menyakiti si perempuannya. Coba gimana? Itu dilema kan? Nah kalau misalkan si laki-laki lihat perempuan, dia nggak ada dilema itu. Dia nggak kepikiran untuk, wah dia bakal nyakitin saya. Enggak kepikiran seperti itu. Makanya cowok tuh pede ngedeketin cewek tuh dilihat dari fisiknya dulu. Soal karakternya jelek atau enggak nanti urusan nanti. Yang penting dia cantik dulu gitu. Gitu kan? Karena si cowok mah pede bahwa dia tuh yakin bisa mengubah karakter si ceweknya jadi lebih baik gitu. Sedangkan si cewek enggak. Cewek enggak punya kepercayaan diri itu karena pas nemu cowok berotot, oke, mukanya angker. Oke, itu berarti simbol bahwa dirinya bisa mencari nafkah, bisa melindungi. Tapi itu juga adalah simbol bahwa si cowok itu tuh bisa agresif pada si perempuannya. Saya ngebuka pertanyaan tadi karena ada sebuah postingan yang sangat menggemparkan. Ini ternyata panjang ya. Jadi pengantarnya panjang. Ini apa itu? Ada sebuah postingan dari dari akun bernama Helwa Bahmid. Arab. Happy anniversary, saya nggak nyangka yang kamu menutupi pernikahan kita udah 1 tahun. Selama 1 tahun ini aku penuh kamu buat menderita. Dan dia adalah istri siri dari sahabatmu. Pak Habib Bahar. Habib Bahar. Oke. Jadi postingannya dia dalam tanda kutip nge-spill Pak Guru dari proses awal pacaran dikasih romantis segala rupa sampai akhirnya setelah menikah katanya tidak memberikan nafkah, terus ditinggal, dan kan dia berarti di poligami gitu, jadi jadi istri kedua. Tapi siri. Oh ini mah sirinya siri yang ada keluarga ada apa gitu ada ya? Iya, makanya tadi saya bertanya, tapi siri itu kan kedua keluarga jadi saksi gitu. Jadi ini sebenarnya sirinya nggak daftar mungkin. Tapi yang jadi sorotan adalah di saat hari bahagia itu dia bingung dan sedih. Kenapa pas di hari H, HP dia, HP mamahnya, HP adiknya, omnya, sepupunya diambil semua pakai nampan oleh anak buah Habib Bahar Smith. Jadi tidak boleh ada dokumentasi. Jadi ini adalah satu-satunya foto yang dia punya. Apa pas nikah? Iya, ini captionnya ya. Saya enggak. Aduh. Pak Bahar gimana itu? Tapi cut dulu lah, itu mah urusan pribadinya. Kita tidak ikut campur urusan pribadi orang. Ya karena kita juga tidak mau gibah gitu. Jadi kita hentikan di situ aja. Cuman saya tuh prihatin sama masyarakat secara umum karena mereka tuh selalu melihat esensi dari kebenaran dan ketidakbenaran itu dilihatnya justru dari simbol-simbolnya, dari covernya, dari labelnya. Padahal gak harus kayak gitu. Jadi maksudnya kalau ada orang, saya mau nikah sama dia, gak apa-apa jadi istri kedua juga, yang penting dia berlabelnya agama gitu. Nah, itu tuh kelakuan masyarakat Indonesia dan kelakuan banyak sekali masyarakat feodal di dunia yang sudah terbukti keliru dan menciptakan kesedihan dan penderitaan, tapi terus aja terjadi dan diulang-ulang gitu. Jadi kita tuh, itu ada ustadz, tahu dari mana dia ustadz? Pakai sorban. Orang itu ulama, tahu dari mana dia ulama? Karena dia hafalannya banyak gitu. Nah, jadi sebenarnya agama itu harus dilihat dalam kacamata yang lebih holistik, menyeluruh. Jadi maksudnya
seorang agamawan itu berarti apa? Bukan soal labelnya, bukan soal keturunan dari mananya, bukan. Agamawan itu berarti dia tuh bisa mengendalikan hati dan pikirannya agar menjadi lurus dan baik. Dia bisa mengendalikan ucapannya agar setiap kata-katanya itu justru memberikan nilai positif buat orang lain. Terus perbuatannya. Jadi agamawan itu dilihat tuh dari itu, bukan dari labelnya. Sekarang kita melihat, wah karena dia Habib ya udah kita mau nikah sama dia karena berkah gitu. Bukan, keberkahan itu bukan didapatkan dari pertimbangan semacam itu. Jadi masyarakat di Indonesia, masyarakat kita please, hanya gara-gara seseorang itu bersorban bukan berarti dia tuh calon surga. Tahu nggak ada video yang keluarga itu ibu bapak diinterview sama seseorang yang anaknya itu selalu ditiduri Habib, pernah? Iya, tak Gitu itu. kayak, Ya, tapi sadar sering kesini. Iya sering. iya karena, nah kalau misalkan gelarnya Habib tapi penzina, ya udah titik, dia tuh pendosa gitu, ahli maksiat, calon neraka gitu dalam tanda kutip gitunya. Nah, jadi dilihat orang tuh dari kata-kata, dari perbuatannya, bukan dilihat dari gelarnya. Kita tuh sering kali melihat orang tuh dari gelarnya gitu, dari jadi kalau anak kiai pasti bisa memberi syafaat gitu. Padahal kan belum tentu juga. Yang boleh berbicara, yang boleh ngomong tentang agama itu adalah yang labelnya tertentu, bukan labelnya tertentu. Ulama itu bukan diukurnya dari situ, tapi diukurnya itu dari ketakwaan dia. Ketakwaan gimana cara ngukurnya? Manifestasi dari ketakwaan itu adalah perbuatan baik pada sesama. Kan takwa itu abstrak. Takwa itu artinya apa? Takut, tunduk, patuh pada Allah, misalkan takut gitunya kan secara harfiah takut. Gimana cara membuktikan takut? Gak bisa dilihat ya. Gak bisa dilihat. Satu-satunya untuk bisa menakar itu adalah manifestasinya. Dirimu takut sama monster, lari. Nah, kalau dirimu tidak lari, dirimu tuh gak ketahuan itu takut sama monster atau enggak gitu. Lari sampai panik gitu. Nah, itu namanya takut. Itu termanifestasi, bisa kelihatan sama orang. Nah, ketakwaan itu harus terlihat. Jadi kalau belum terlihat, kalau misalkan kan Pak Habib Bahar itu kriminal. Kan dia tuh pernah masuk penjara gara-gara ngegebukin bocil. Itu kan sudah jelas, pada bagian itu tuh sudah. Nah, jadi walaupun gelarnya Habib, kita tuh jangan silau dengan itu. Kita lihat perbuatannya, kita lihat perkataannya, kita lihat kontribusinya terhadap masyarakat. Kita lihat apakah masyarakat takut padanya atau tidak. Kalau ada orang yang ditakuti sama masyarakat, dia nggak mungkin disebut ulama. Nggak mungkin. Gak mungkin. Salah satu yang bikin Nabi marah itu adalah ketika ada orang yang membuat masyarakat tuh takut lari dari ajaran agama. Itu Nabi tuh marah banget. Dulu tuh konteksnya sederhana. Jadi imam, baca sholat kepanjangan, baca surat kepanjangan. Pas kepanjangan terus ketahuan ada komplain. Nah itu tuh Nabi tuh marah pisan sama si imam itu teh. Tapi intinya mah adalah karena kamu bikin orang sholatnya gak nyaman dan dia lari dari sholat dan mungkin jadi gak mau lagi, jadi males kalau imamnya dia. Nah itu tuh Nabi tuh marah besar. Nah Pak Habib Bahar itu jelas mengajak orang untuk tidak suka dan membenci Islam dan lari dari ajaran agama Islam. Dengan tindakan-tindakan, dengan kata-katanya, dengan perilakunya. Kalau ada yang statement mengatakan ya cara orang berdakwah beda-beda, mungkin itu caranya dia berdakwah. Cara orang berdakwah itu beda-beda, tetapi esensinya, tujuannya itu selalu sama. Dakwah itu artinya apa? Menyeru, ngajakin, bukan ngusir. Ya ngajakin umatnya umat. Buat nikah. Aduh, tidak ya. Jadi please. Dan itu Pak Habib misalkan jangan hanya gara-gara ada celah fikih, nikah siri dan lain-lain gitu ya. Terus bikin kesedihan buat orang lain. Ya tapi intinya mah itu mah silakan aja. Kita gak akan masuk lebih dalam soal itu. Cuman intinya balik lagi masyarakat kita tuh please. Jangan melihat orang tuh dari label. Tapi lihat tuh dari proses video panjang. Ini pernah dibahas detail kalau nggak salah. Tapi tentang Habib atau orang Timur Tengah di daerah Puncak yang sering kawin kontrak aja, video lama pernah bikin. Itu kan mainin juga, kata Pak Guru, mainin juga fikihnya gitu. Iya. Tapi menurut saya kalau misalkan dari sudut pandang saya yang bikin ramai itu gara-gara dia tuh tokoh agama aja.
kalau misalkan dia pemain band rock and roll, dikasih orang juga ya udah dia pemain band gitu. Enggak, yang menyebut tokoh agama itu cuma dia. Pengikutnya banyak dia, kan ajudannya banyak. Iya, pengikutnya diiming-imingi saya itu tokoh agama, saya itu Habib gitu kan. Ya kalau misalkan dia tokoh agama ya dia nggak mungkin misalkan ya kan dakwah tuh menyeru gitunya. Ada orang yang iseng-iseng santrinya gitu berpenampilan mirip dia, nge-cosplay gitu lah. Digebukin. Dan akhirnya apa? Keluarganya ngelaporin. Nah, kalau sampai keluarganya ngelaporin dan anaknya digebukin, itu artinya apa? Membuat orang lari dari dakwah. Jadi dakwahnya tuh di mana? Justru membuat lari, kan dakwah itu menyeru, mengajak. Saya langsung kepikiran apakah keluarga dari istrinya ya setelah ngesepil ini aman-aman saja di harusnya aman-aman saja. Ya saya pikir sih Pak Habib Bahar juga sekarang tidak lagi memiliki kekuatan yang signifikan gitu. Ya karena sekarang masyarakat juga sudah tahu bahwa Habib-Habiban itu kan dalam Islam tuh gak ada gitu. Itu mah hanya bikinan dari sebagian tarekat aja yang kayak gitu. Di zaman Nabi ya ada keluarga Nabi, ada keturunannya ya ada gitu. Tetapi mereka juga mendapatkan penghormatan dengan syarat bahwa mereka memang menjalankan ajaran agama Islam. Kalau mereka keturunan tapi tidak menjalankan ajaran agama Islam, ya itu justru malah memperburuk citra Islam. Kan gitu kan, jadi bebannya begitu. Makanya saya seneng sama jawaban Pak Habib Jafar zaman dulu gitu. Pas ditanya Anda Habib, bagaimana reaksinya, dia bilang ini beban buat saya. Jadi saya tuh harus selalu tampil sempurna karena saya bawa nama gelar ini gitu. Nah, ya mau benar mau tidak gelarnya itu, mau palsu atau tidak, tetapi pernyataan itu tuh adalah pernyataan dari orang yang penuh tanggung jawab. Dia anggaplah ya, dia berusaha sekuat tenaga untuk tampil di muka orang dengan sebaik-baiknya. Mungkin aslinya nggak sebaik itu, misal ya, tapi di muka orang dia tampilkan sebaik itu karena dia punya beban gelar Habib. Nah, itu tuh layak diapresiasi. Itu Berarti memang itu harusnya seperti itu gitu. bagian dari tanggung jawab dia terhadap apa yang Iya, nah ada kalau dalam Habib diri. Bahar mah kebalik. Jadi dia melakukan apapun yang dia mau, pas dikomplain, saya Habib, saya keturunan Nabi gitu. Bahkan pernah kan yang keturunan Nabi itu Anda atau saya, ini di dalam darah saya itu ada darah Nabi. Nah itu jualan yang seperti itu, artinya apa? Dia bawa-bawa nama Nabi untuk direndahkan agar dirinya naik gitu. Gitu kan? Nah sedangkan Habib Jafar sebaliknya, merasa itu adalah sebuah beban, dia harus tampil perfect. Atau Pak Quraisy Shihab, sadar itu beban, saya tidak ngaku Habib saja. Khawatir kalau saya maksiat, khawatir kalau saya ditandain. Walaupun Pak Quraisy Shihab kan tidak pernah dikenal sebagai orang yang punya skandal gitu kan. Nah, jadi selain karena anaknya aja nggak pakai kerudung itu juga bukan skandal sebenarnya. Itu juga sering bukan dikomplain skandal. maksudnya. Oh iya, paling dikomplain sama teman-temannya gitu ya yang Saya mau tahu respon Pak Guru terhadap ini, ngomongin soal hubungan lelaki dan perempuan konten Mau ini. jemput ayang pulang sekolah. Cus. Yang mana ayangku guys? masih SMP dong? SMP SMA. SMP. Ala 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 ala. Ini banyak menimbulkan respon juga nih. Ngerti ya nggak salah. Dengan PD-nya dia. Tanganin kita. Udah ini panjang lah, pokoknya dia pacaran aja, jemput Semangat ya, dengan sayang. bangganya. Kangen nggak sama Mas Gun? Jelas. Nggak kangen. Jangan sayang kok. Kangen tenan. Mutung aku. Kangen Ra. Yang gue tonjok. Nanti sayang. Bun, yang salin. Dadah. Gimana tuh? Saya tuh beberapa hari yang lalu nonton acara di Amerika Serikat. Jadi ada semacam pentas seni gitu lah ya, atau nyanyi, saya juga kurang jelas gitu. Tapi kurang lebih konteksnya tuh gini. Ada perempuan cantik naik panggung, kemudian dia mau perform gitu. Terus ada salah satu orang teriak di penontonnya, I love you, kawin yuk gitu. Misalkan gitu lah ya, bahasa Inggris gitu. Si perempuan itu tuh langsung merasa terganggu dan ngomong kayak gini, apa ini berlebihan, saya umurnya masih 15 tahun gitu. Gak lama setelah itu bapaknya naik ke panggung,
dan dia langsung pidato. Anak saya masih 15 tahun dan dia ada dalam perlindungan saya. Jadi kalau ada yang macem-macem, saya siap dipenjara seumur hidup asal boleh ngebunuh dia. Nah, perkataan itu tuh didukung sama netizen gitu. Jadi maksudnya katakanlah orang-orang Amerika, orang-orang Barat itu liberal gitu ya. Katakanlah bahwa mereka itu melegalkan perzinahan, misalkan dia seks bebas gitu. Ya tapi ada pertanggungjawaban, misalkan ada batas usia. Kemudian dan sebelum misalkan ya itu 15 tahun, sedangkan di negara-negara barat biasanya ada 17, ada 16, ada 18 ya tergantung negaranya gitu ya. Ada katakanlah 17 tahun. Nah, sebelum itu berarti dia masih ada dalam tanggung jawab si orang tuanya dan orang tuanya tuh benar-benar berani bertanggung jawab, benar-benar ya, siapapun yang mau goda anak saya yang masih 15 tahun, saya siap dipenjara seumur hidup demi biasa membunuh dia gitu. Nah, jadi apa ya? Ini orang liberal gitu. Tapi dia tuh mendasarkan semua perbuatannya itu dengan nilai-nilai yang sudah legal dan didasarkan pada riset dan ilmu pengetahuan. Misalkan standar seseorang disebut dewasa itu umur berapa? Mereka riset dulu. Ya walaupun sebenarnya risetnya tuh saya bantah ya, soal berapa tahun gitu. Sebenarnya itu enggak. Tapi niat mereka untuk mendasarkan setiap perbuatan pada hukum-hukum, pada delik-delik itu tuh layak diapresiasi. Nah, di Indonesia itu tidak ada hukum semacam itu. Yang ada itu adalah hukum non tertulis. Kadang-kadang yang berbasis agama, misalkan pacaran nggak boleh gitu ya. Nah, tapi yang pacaran semacam ini itu SMP kan? SMP. Dan dipublikasikan. Dan gak sama umur, itu yang jadi masalah kadang juga. Oh, itu si cowoknya tua? Terlihat tua. Oh, tua seumuran dirimu nya tua. Kayaknya di bawah saya sedikit gitu. Sih. Nah, iya itu sebenarnya masuk ke dalam kategori pelanggaran besar ya. Kalau misalkan di negara-negara yang sudah maju. Jadi kalau mau lihat ajaran agama Islam itu jelas tidak dianjurkan, sangat tidak dianjurkan. Kalau lihat dalam hukum-hukum barat itu juga tidak. Jadi kita tuh pada akhirnya ada di tengah-tengah residu dari kebudayaan gitu. Jadi kebudayaan gitu. Kita tuh di situ gitu. Kan netizen tuh banyak yang bilang, aduh Indonesia tuh terlalu banyak klarifikasi ya. Kita tonton klarifikasi dari dia ya. Oh, ada klarifikasi. Ada. Kayaknya seru nih. Halo teman-teman, jadi kali ini kita itu mau meluruskan tentang video kita yang viral dan beredar di sosial media tentang kita. Kita minta maaf yang sebesar-besarnya jika konten-konten kita, video-video kita mengerugikan kalian semuanya. Padahal niat kita itu cuman ingin menghibur kalian semuanya biar kalian tuh terhibur dan suka sama konten-konten kita. Tapi dibalik semua itu ternyata ada yang gak suka, dari sebagian ada yang suka, ternyata banyak juga yang tidak suka sama konten-konten kita. Dan juga banyak banget orang-orang yang menggoreng atau memposting video-video kita tanpa izin dan juga tanpa sepengetahuan kita. Video-video yang diposting itu tuh biar mengarahkan untuk komentar hal-hal yang negatif. Padahal yang sebenarnya terjadi kita itu nggak selalu berdua. Kita ngonten, kita lagi nge-live itu tuh nggak pernah berduaan. Pasti selalu dijaga sama kakaknya dan juga teman-teman, bahkan sama orang tuanya. Jadi dibalik semua ini, kakaknya, teman-teman, terus orang tua kita itu tuh udah tahu dan tidak ada yang disembunyi-sembunyikan dari kita berdua. Jadi kita minta maaf yang sebesar-besarnya buat kalian yang merasa dirugikan. Dan untuk kedepannya kita akan lebih baik lagi. Terima kasih. Bye. Ini tidak terkait dengan hal yang dirugikan. Jadi kejahatan itu tidak harus melibatkan ada pihak yang secara langsung dirugikan. Enggak. Jadi kasus kayak barusan itu misalkan ya, itu gak ada yang dirugikan, atau maksudnya secara langsung mereka memahami bahwa tidak ada seorang pun di antara mereka tuh yang dirugikan. Nah, tapi ini dalam konteks misalkan yang barat tadi itu, ini memberikan dorongan dan atau validasi atau apa ya, semacam justifikasi bahwa anak di bawah umur bisa saja melakukan hubungan yang semacam itu. Padahal itu juga harus dengan sangat hati-hati gitu. Jadi
ya oke bebas, tapi benar-benar harus penuh dengan tanggung jawab gitu. Makanya dirimu kalau nonton film-film barat tuh, kalau misalkan ada cewek digodain atau di prank atau apa semacam itu, maka si cewek itu akan, kalimat pertama yang tercetus itu adalah nyebut umur. Saya masih 15 tahun, saya 16 tahun gitu. Sebagai penegas bahwa ini tuh ada barrier hukum yang jelas untuk ini gitu. Nah kalau yang barusan itu insya Allah tidak ada yang dirugikan. Yang ada itu adalah kekhawatiran dari masyarakat, dari orang-orang. Ini anak-anak bocil semakin kesini tuh semakin bebas ya pergaulannya, semakin semakin mengkhawatirkan mak-mak yang punya anak gadis. Dengan tampilan ini tuh mereka tuh merasa khawatir, aduh kehidupan zaman sekarang gini ya, dan sebagainya. Jadi begitu, itu hal pertama. Kemudian yang kedua, klarifikasi. Dirimu tadi tuh bilang non, Indonesia banyak sekali klarifikasi. itu tuh sebenarnya bagus. Jadi klarifikasi itu adalah tuntutan hukum. Klarifikasi itu juga adalah tuntutan moral dan tuntutan agama. Jadi kalau misal dirimu melakukan sesuatu yang kemudian tidak disukai dan atau tidak dipahami sama masyarakat, maka dirimu tuh berhak dan atau wajib untuk mengklarifikasi. Jadi jangan tabu terhadap klarifikasi. Cuman kenapa masyarakat kita tabu terhadap klarifikasi? Karena mereka tuh memang cenderung atau menggunakan klarifikasi itu justru untuk membenarkan perbuatannya dan atau tidak menunjukkan penyesalannya. Nah itu yang bikin kita kesel. Tapi klarifikasi itu wajib, harus. Ya misalkan dirimu dituding, udah ya itu ya selingkuh sama paus biru gitu. Coba kalau tidak klarifikasi, kan harus klarifikasi itu kan, harus. Atau misalkan dirimu KW yang dituding Neo PKI, nah, klarifikasinya nah, apa? ya itu kan harus klarifikasi kan. Ya karena sebab kalau tidak itu ya fitnah gitu. Kalau misalkan ada orang yang mengkritik pemikiran ya sebenarnya tidak menjadi masalah yang besar. Tapi kalau tudingan seperti itu, nah itu kan harus ada klarifikasi. Jadi klarifikasi itu adalah sebuah keharusan. Jangan sampai kegagalan orang untuk melakukan klarifikasi itu kita jadikan alasan untuk menolak klarifikasi. Klarifikasi itu di setiap pengadilan wajib ada klarifikasi, di setiap tuntutan wajib ada klarifikasi. Bahkan sekarang di media sosial ketika ada banyak kejadian ya harus klarifikasi. Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bentuk klarifikasinya. Oh, ternyata konten kreator suka konten, tapi yang FYP ke saya sih itu doang, beritanya bukan dianya. Oh ya, kalau itu kemudian dijadikan konten, gini nih, pacaran tuh masalah pribadi gitu. Kalaupun memang harus punya hubungan di situ tuh itu pribadi banget. Kalau dirimu melihat ada misalkan ya pasangan suami istri yang terlalu banyak posting kehidupan keluarga yang harmonis itu, maka itu diindikasikan keluarga yang OTW cerai. Ya, karena ini tuh ada semacam fenomena pembalikan gitu. Fenomena pembalikan, saya lupa istilahnya apa, tapi gini, kalau dirimu sekolah, yang paling sering terlambat itu adalah yang rumahnya dekat, ya, bukan yang rumahnya jauh. Yang rumahnya jauh itu justru malah susah terlambat, gitu kan? Nah, negara komunis itu adalah negara yang paling depan ngaku negara demokrasi. Kayak Korea Selatan kan negaranya demokrasi. Negaranya namanya Republik Korea. Nah, tapi kalau yang Korea Utara yang komunis, Republik Rakyat Demokratik Korea. Nah, jadi udah mah Republik, demokrasi, rakyat lagi. Ya karena ada pembalikan semacam itu. Nah jadi kalau misalkan ngeposting sukacita dan sebagainya, justru sebenarnya dia tuh sedang mencoba untuk mengalihkan fakta menjadi fantasi gitu. Faktanya menyakitkan, gimana caranya supaya itu tidak terlalu menyakitkan gitu. Maka bikin yang semacam ini. Nah yang ditampilkan di situ itu masalahnya pribadi, seharusnya nggak usah di-upload, nggak usah diunggah ke mana-mana gitu. Karena yang jomblo cemburu, yang agamawan juga komplain, yang sangat liberal juga aduh menyayangkan gitu. Ya udah itu konsumsi diri aja, nggak usah nyebar-nyebar aib lah, itu jelas aib gitu, nggak usah disebar-sebar kayak gitu. Bentuk klarifikasinya juga saya pikir
sepertinya emang orang yang tidak apa ya. Yang ngocol gitu. Iya, tapi ya sudahlah itu mah. Cuman saran ya, kalau memang mau melakukan pacaran terhadap anak di bawah umur, kalaupun ya itu ditentang sama siapapun. Tapi setidak-tidaknya nggak usah dipamerin gitulah. Nggak usah dipamerin apalagi di medsos. Kayaknya kalau misalkan di videonya banyak juga kan anak SMP yang udah pacaran gitu. Mungkin kalau sama anak SMP mungkin terlihat wah lucu mungkin ya. Karena jomplang itu yang ngebuat kayak buset yang nggak nemu yang seumuran apa. Ya, kalau itu hukum alam sih. Atau ada juga yang komen bahwa ya kalau cinta gitu, kalau cinta ya tunggu aja dulu sampai dia selesai gitu. Kan banyak juga kan sampai dia lulus gitu. Banyak juga kan yang waktu kuliah KKN si pasangannya tuh masih SD gitu. Terus ditungguin gitu. Ada juga itu yang video-video yang menunjukkan kayak gitu. Tapi saya mau menutup episode ini dengan satu pertanyaan. Akhir-akhir ini seperti kemarin-kemarin juga ada yang sebetulnya banyak video Gurgumul yang di reaction. Terus komen-komen dari orang yang kontra dengan Gurgumul kan seperti biasa. Rocky Gerung set. Udah gitu doang. Tapi sekarang mulai muncul adalah jelas dia ngomongnya ngawur karena dia adalah PKI. Tanggapan Bu gimana? Pertama, PKI gak harus ngomongnya ngawur. Jadi gak ada hubungannya. Dia ngomongnya ngawur karena dia orang PKI. Nah, gak ada hubungannya. Itu secara logika juga gak nyambung. Kecuali ngomongnya gini nih. Orang itu mengalami gangguan mental begini. Makanya dia ngawur. Nah, itu nyambung. Kalau misal orang PKI, ya gak harus seperti itu. Nah, pernyataan saya ini juga bisa dikatakan dipotong ya. Pembelaan, ternyata emang benar dia PKI, tapi gak ngawur. Ternyata PKI gak ngawur. Nah, jadi gini, buat Baraya, saya tuh kemarin ngecek bahwa orang-orang yang ngebully saya dengan kata-kata dia pasti PKI, dia pasti ngawur dan lain sebagainya, itu adalah orang yang jarang nonton video saya atau tidak pernah nonton video saya. Dan mereka hanya melihat dari potongan-potongan video saya yang sudah direaksi sama orang lain. Sehingga kalau sudah direaksi sama orang lain itu kan sudah ada pengarahan kemana gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi kalau mau silahkan Baraya nonton videonya full. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kuat ya. Ya. Karena kalau misalkan udah nggak suka ya pasti nggak suka. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang ngereaksi video saya tuh biasanya niat banget untuk nyari video-video, potongan video yang dianggap kontroversial. Jadi saya punya lebih dari 1000 video, ya kadang-kadang diliatin, wah ini bagus nih, nggak ada yang kontroversi, lewat. Nah ini ada yang kontroversi, dikutip gitu ya. Jadi kalau Baraya mau, sebenarnya saya tawarkan Baraya juga, saya punya ribuan video. Jadi yang lain juga tolong direaksi yang bagus-bagus. Kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga, di analis media juga akhirnya kita tuh menemukan bahwa yang kontra sama saya tuh pada umumnya itu adalah orang yang nggak sempet untuk berpikir jauh. Makanya dalam hal kolom komentarnya itu isinya bukan argumentasi, tapi hanya ejekan. Jadi kalau misal sekarang banyak orang yang ngomong gemar ngibul gitu ya, atau PKI dan sebagainya, justru di bagian itu tuh saya agak optimis. Oh berarti yang mengkritik saya tuh alhamdulillah bukan kalangan cerdik cendikia gitu. Sebab kalau orang cerdik cendikia itu kan biasanya mengajukan argumentasi dan mengajukan narasi. Pak Gumbul, Anda tuh salah. Karena argumentasi yang seharusnya itu adalah begini. Nah kalau misalkan seperti itu ya masih mungkin gitu. Masih mungkin kita ajak untuk berdiskusi. Nah besok juga saya bertemu dengan salah seorang yang mengkritik saya kemarin. Dan dia adalah seorang pimpinan pondok pesantren yang begini begitu gitunya. Nah ya hayu aja karena diskusinya itu adalah terkait dengan ide. Nah, tapi kalau ada orang yang ngomongnya itu terkait dengan pribadi gitu ya, terkait dengan ad hominem gitu, ya artinya dia sama sekali tidak menyentuh ide, dia hanya fokus pada siapa saya, sebenarnya dia berafiliasi dengan apa gitu ya, apakah dia beneran PKI. Ada yang bertaruh kemarin teh, aduh pengen saya capture gitu.
ada yang bertaruh, kalau ada yang bisa membuktikan Guru Gembul itu adalah Muslim, maka saya kasih 20 juta. Gitu. Mana orangnya saya nih saya. Iya, saya langsung nih. Aduh, hilang lagi itu teh, padahal itu sebenarnya bisa dilacak juga gitu. Lumayan 20 juta. Saya videoin nanti setiap kali ngambil wudhu gitu. Nah, tapi ya sekali lagi Baraya, nonton video sayanya yang tuntas dari awal sampai akhir. Coba saya tantang Baraya untuk itu. Gitu. Kalau Baraya masih kontra juga setelah itu ya gak jadi masalah. Cuman biasakan untuk berargumentasi dan biasakan untuk mengambil kesimpulan setelah kita mendapatkan informasi yang lebih paripurna. Gitu. Dan setelah orang-orang itu menonton video Guru Gembul, mereka akan berkomentar, Guru Gembul bagus banget, tapi kalau ngomongin politik, kalau ngomongin agama, no. Gitu. Oke lah Pak Guru, terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.